Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 15, Kemunculan dari Bumi. Xin Fa Xiang Sutra Teratai, episode 1487. Dharma menakjubkan yang terunggul dengan makna yang mendalam dan menjangkau jauh. Dalam bab metode terampil disebutkan, tahu akan nirvana tertinggi. Buddha menggunakan kekuatan dari metode terampil untuk menampakkan berbagai rupa. Akan tetapi sebetulnya adalah kendaraan Buddha. Prinsip menakjubkan dari realitas sejati dapat disebut sebagai makna tertinggi atau paramartha. Penggalan naskah ini adalah bab metode terampil dari Sutra Teratai. Di dalam naskah sutra mengatakan demikian. Sekarang kita telah masuk melalui aspek jejak. Setelah itu kita memasuki aspek pokok. Aspek pokok adalah akar pokok. Buddha ingin membabarkan jalinan jodoh yang dimiliki oleh para Buddha dan Bodhisattva. Ingin menggunakan rupa fenomena seperti apa untuk menjelaskan tentang prinsip ini? Prinsip tidak memiliki bentuk dan tidak memiliki esensi wujud. Bagaimana cara untuk menunjukkannya? Sehingga pasti memerlukan kita, para insan yang menerima Dharma. Sebelumnya kita membahas yakin. Kita perlu untuk menegakkan keyakinan hati yang mendalam. Kita harus gigih terhadap keyakinan hati yang kita miliki. Tentu harus masuk dan mendalam, juga tidak memiliki keraguan. Keyakinan adalah sumber dari kebenaran dan ibu dari segala kebajikan, dapat memupuk segala akar kebajikan. Ini merupakan dasar untuk memasuki pintu Buddha. Sangatlah penting karena prinsip kebenaran yang ingin kita terima. Prinsip kebenaran merupakan sesuatu yang tidak berbentuk dan tidak memiliki esensi rupa. Oleh karena itu, Buddha Dharma terdapat orang yang menyebutnya pintu kekosongan, tidak memiliki bentuk dan esensi. Demikianlah yang dinamakan sebagai sebuah prinsip kebenaran. Dengan demikian, bagaimana cara untuk mengajarkan Dharma? Sang Buddha menggunakan kekuatan dari metode terampil. Beliau menggunakan kekuatan kebijaksanaan terampil sehingga perlu manifestasi. Menunjukkan manifestasi dari eksistensi bajik demi Dharma, yaitu berbagai rupa. Menggunakan berbagai macam bentuk dan rupa orang di dunia untuk menjelaskan prinsip kebenaran kepada kita. Sebenarnya begitu banyak prinsip kebenaran yang diungkapkan, begitu banyak hal yang dilakukan. Segala dharma terkondisi yang bajik sangat banyak. Namun sebetulnya hanya demi satu hal, yaitu demi satu kendaraan Buddha atau ekayana. Sebetulnya Sang Buddha mengatakan begitu banyak hal. Apakah beliau melakukannya atau melakukannya sendiri? Menunjukkan pengalamannya di dunia dan sebagainya. Menceritakan kepada semua orang apa yang telah dialaminya. Tetapi makhluk hidup ada kesulitan, ada batin yang tidak dapat menyelesaikan masalah. Beliau dari batin makhluk hidup yang kesulitan itu, dari dunia antara sesama manusia. Penyebab seperti apa yang menimbulkan kerisauan seperti apa? Kerisauan seperti apa akan berlanjut terus menciptakan sebab dan akibat. Penyebab seperti ini berlanjut ketidaktahuan, menimbulkan kerisauan. Karma, sebab dan kondisi telah diterima. Dan sebab musabab ini, beliau memperluasnya ke masa lampau. Masa lampau ke kalpa tanpa batas dari kehidupan ke kehidupan. Hanya membicarakan makhluk hidup. Mereka juga memiliki penyebab yang mereka ciptakan di kehidupan lampau. Dan akibat yang mereka terima di kehidupan sekarang. Ini semua menggunakan berbagai macam metode terampil. Apakah ini dikatakan metode terampil? Sebenarnya ini adalah satu kendaraan Buddha atau ekayana. Inilah prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran adalah di antara manusia, hal-hal dan materi. Segala prinsip kebenaran di antara manusia, hal-hal dan materi, semuanya diringkas. Itulah satu kendaraan Buddha atau ekayana. Itulah prinsip-prinsipnya. Prinsip aslinya. Manusia juga seperti demikian. Setiap orang berbeda-beda, dengan ras yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda, dengan gaya hidup yang berbeda, dan dengan kepribadian yang berbeda.
Wah, ini benar-benar tidak bisa dihitung, tidak bisa dikelompokkan. Orang seperti apa yang merupakan orang baik? Tiap orang memiliki kelebihan masing-masing. Namun di antara kelebihan setiap orang, mereka juga mempunyai kekurangan, tidak akan pernah sempurna. Makhluk awam kurang dalam kebajikan. Kita sebagai makhluk awam, bahkan para praktisi juga sulit untuk mencapai kesempurnaan. Ini sebabnya Buddha telah menemukan jalan bagi kita, menjelaskan kepada kita bagaimana untuk bisa mencapai kesempurnaan. Tentu saja dengan menggunakan berbagai macam metode, membantu kita atau memperoleh kesabaran, keyakinan, dan ketekunan. Kita harus berniat mempraktekkan 4 jenis pelatihan diri, tanpa celah, tanpa henti, dan untuk jangka panjang. Demikian terus-menerus dipraktekkan, menghormati Dharma. Kita harus benar-benar yakin, karena kita mempunyai keyakinan yang mendalam. Oleh sebab itu, kita memiliki 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan melalui tubuh, ucapan, pikiran, dan ikrar. Buddha membabarkan Dharma dan berpesan, membimbing kita seperti ini. Kita seharusnya percaya. Dimulai dari bab metode terampil. Kita harus memahami, tahu akan nirvana tertinggi. Kita harus tahu nirvana tertinggi, karena ini adalah keadaan nirvana. Hal ini jelas tidak muncul. Tidak muncul berarti penderitaan tidak akan pernah muncul lagi. Penderitaan itu tidak akan pernah muncul lagi, sudah jernih. Ketika kita telah melenyapkan penderitaan kita, kita akan menjadi suci. Kita tidak akan lagi tercemar dan jangan pernah menimbulkan kekotoran batin lagi. Sifat hakiki kita pada dasarnya tidak bertambah dan tidak berhenti. Ia tidak memiliki awal dan akhir, selalu seperti ini, dan di masa depan kita tidak akan pernah kehilangan hakikat keterwujudan sejati kita. Ini semua harus jelas bagi kita. Kita belum memahaminya, namun kita harus mempunyai keyakinan. Dengan iman, kita tidak akan menimbulkan kesengsaraan. Kita juga tidak akan menimbulkan keraguan. Kita harus mengubah metode terampil ini menjadi dharma sejati dari satu kendaraan. Ini sangatlah penting. Sekarang kita berada di sini. Sang Buddha mengingatkan kita bahwa kita harus percaya dan tekun. Kita tidak boleh menyimpan keraguan dan penyesalan. Kita baru saja menyebutkan ini di awal bab tentang metode terampil. Sang Buddha ingin mengajarkan Dharma. Sariputra 3 kali memohon, sehingga Sang Buddha mulai membabarkannya. Sang Buddha perlu menjelaskan kepada semua orang bahwa mereka harus tahu akan nirvana tertinggi. Tiap orang harus tahu tujuan akhir dari Dharma. Hal ini yang harus diketahui semua orang. Mereka harus tahu dan memahaminya dari awal. Dengan pemahaman bersama, konsensus bersama, kita terlibat dalam tindakan bersama. Dan kita harus maju dengan tekun untuk waktu yang lama. Jadi tahu akan nirvana tertinggi dan juga harus mengetahui bagaimana menghilangkan penderitaan, menjernihkan hati kita, dan tidak membiarkannya tercemar kembali. Kita tidak boleh membiarkan kerisauan dan ketidaktahuan kita timbul dan mencemari kita kembali. Ketika kita sampai pada titik di mana kita tidak tercemar, ini disebut dengan keheningan, memasuki kerumunan orang banyak. Masih saja mesti memasuki kerumunan orang banyak. Kita bukan hanya mengatakan bahwa kita harus mencegah, pencegahan. Anda bisa memahaminya dengan tuntas, mengetahui, telah jelas, telah paham. Dengan sendirinya di dalam kerumunan orang banyak, kondisi lingkungan yang bagaimanapun tidak akan mungkin menggoyahkan Anda, tidak akan mempengaruhi Anda, juga tidak akan bisa untuk mencemari Anda. Sehingga kerisauan ini selamanya akan lenyap dan tidak bersisa. Semuanya telah lenyap, semuanya telah tuntas. Tidak ada lagi yang tertinggal, juga tidak akan tercemar lagi. Inilah tahu akan nirvana tertinggi. Juga tahu bahwa Sang Buddha merancang metode terampil dari tanpa wujud, tanpa esensi, adalah demi untuk mengajarkan. Tidak bisa untuk tidak menggunakan kekuatan metode terampil.
Demikian untuk menunjukkan kebajikan akan perbuatan terkondisi. Dharma terkondisi yang bajik, dengan ini untuk menunjukkannya pada dunia. Jadi menampakkan berbagai rupa, meskipun sedang merancang metode terampil, meskipun dengan demikian dalam mengajarkannya. Sebenarnya setiap bagiannya mengandung sifat kebudahan, yakni ajaran kendaraan tunggal. Meskipun membuka 3 kendaraan, tetapi sebenarnya di dalam 3 kendaraan itu memiliki keberadaan dari satu ajaran kebenaran sejati. Jadi tetapi sebetulnya adalah kendaraan Buddha, kebijaksanaan Buddha, tahu akan aspek menyeluruh dari segala fenomena. Pengetahuan akan berbagai metode, ajaran menuju pencerahan. Kita bisa sangat jelas. Ini adalah prinsip menakjubkan dari realitas sejati. Wujud sejati. Wujud sejati harus memiliki esensi dan bentuk. Benar, tidak peduli bagaimanapun bentuk dan esensinya, semua kandungannya memiliki keberadaan akan prinsip kebenarannya. Pohon juga sama dalam hal ini. Pohon yang besar, ada yang daunnya besar. Sementara pohon besar lainnya, ada yang daunnya kecil. Bulan Juli, Agustus, ketika anak-anak sekolah sudah mau lulus, saat itu bunga pionix mekar. Sekolah zaman dulu ada pohon ini, daunnya kecil-kecil. Ketika bunganya gugur, taman sekolah harus selalu disapu. Bunga jenis ini dulunya sangat umum, karena ketika bunganya mekar, warnanya merah dan sangat indah, tetapi daunnya sangat kecil. Sama seperti pot tanaman di depan saya, daunnya sangat kecil. Masih ada yang pot lain yang lebih kecil, daunnya lebih tebal dari pot ini atau pot sebelumnya. Lihatlah, pohon sukun bajru adalah merupakan pohon sayuran liar masyarakat Amis, Aboro, Morakau, nangka yaitu sukun. Daunnya sebesar daun pisang. Lihatlah, setiap pohon pasti beda bentuknya. Bentuk yang berbeda pasti memiliki gen yang berbeda. Inilah prinsip kebenaran. Bibit di dalamnya terkandung prinsip kebenaran. Sama halnya seperti kita manusia. Kita disebut manusia. Kita semua terlihat sama. Buddha dan semua makhluk semua juga terlihat sama. Sebenarnya sifat setiap orang tidak sama. Cara pandang, pemikiran, wawasan setiap orang pasti berbeda. Orang zaman dulu berkata, seorang ibu melahirkan 10 anak. Digabungkan dengan ibunya ada 11 batin. Ibu yang melahirkannya, tetapi mereka tidak bisa memiliki batin yang sama dengan ibunya. Inilah kerumitan dunia manusia. Oleh karena itu, niat pikiran dapat menciptakan berbagai macam fenomena. Apakah itu segala fenomena dharma bajik, ataukah segala fenomena dharma buruk? Ini semua terdapat di tingkah laku kita. Tingkah laku kita ini selalu dimulai dari satu niat pikiran. Inilah yang Buddha ingin kita ketahui atau pahami, yaitu kata ketahui atau pahami. Yang paling penting di sini adalah ketahui atau pahami. Oleh karena itu, prinsip menakjubkan dari realitas sejati. Kita hendaknya memahami dengan jelas prinsip dari Buddha Dharma. Apabila kamu dapat memahami dengan jelas, dengan memahami satu prinsip kebenaran, semua prinsip kebenaran dapat dipahami dengan jelas. Kita hendaknya memahami dan mengetahui dengan sepenuh hati. Oleh karena itu dapat disebut sebagai makna tertinggi atau paramarta. Ini disebut sebagai makna tertinggi. Makna tertinggi dari prinsip Buddha Dharma, karena tiada wujud apabila hendak membahas atau mengatakan kepada semua orang, sungguh sangat sulit. Tidak dapat hanya dianalisa ataupun dibahas dengan menggunakan kata-kata maupun bahasa sehari-hari. Buddha Dharma ini benar-benar dalam, maka prinsip menakjubkan dari realitas sejati dapat disebut sebagai makna tertinggi atau paramarta. Makna tertinggi adalah jalan dari kebenaran tunggal. Prinsip terakhir yang tiada banding disebut terunggul. Karena memang mendalam, makanya disebut makna. Oleh karena itu, prinsip dari realitas sejati. Lagi pula prinsip ini, prinsip terakhir yang tiada banding disebut terunggul. Prinsip ini sangat jelas, disebut sebagai tiada banding dan terunggul. Oleh karena itu disebut sangat jelas.
Apabila kamu ingin mengukurnya, akan sulit untuk mengukurnya. Tidak dapat mengukur berapa tingginya, dalam seberapa dalam. Oleh karena itu, dalam adalah memiliki. Dharma yang sangat dalam ini menunjukkan tak terhitung, tidak dapat dianalisa. Oleh karena itu, makna dari prinsip ini tak terhitung, tidak dapat menghitung wujudnya. Inilah prinsip kebenaran, prinsip yang sangat mendalam. Prinsip ini muncul di berbagai macam fenomena. Inilah Dharma, singkat kata, ini meliputi segala sesuatu yang kita temui, termasuk diri kita, kehidupan kita, tindakan kita, tubuh kita, penglihatan kita, dan suara kita. Semua ini dikarenakan perpaduan dari berbagai prinsip biologi dan organ tubuh kita. Sedangkan objek fisik terbuat dari banyak komponen yang bergabung. Sebuah mikrofon dan amplifier bukan hanya dua benda saja, masih ada kabel, konektor, dan sebagainya. Banyak komponen yang tergabung agar benda ini bisa berfungsi dan berguna. Banyak organ dalam tubuh manusia juga memiliki fungsinya yang bekerja dalam perpaduan. Kita mempunyai dua mata, tapi bila beberapa sistem tubuh kita berhenti bekerja, maka kita bisa berhenti berfungsi dan kita tidak akan bisa melihat benda luar. Terlihat bahwa dengan prinsip-prinsip ini, dari prinsip biologi manusia sampai prinsip fisik dari benda luar, bermacam bentuk, termasuk bentuk fisik dari semua makhluk hidup, terkandung di dalamnya. Ini adalah kebenaran dari makna utama, sumber dari prinsip. Jadi makna tertinggi itu sangat mendalam. Di dunia ini, dunia akademik terbagi ke dalam beberapa kategori dan disiplin. Meski semakin terspesialisasi, kita sudah membaginya dengan spesifik. Namun, apakah kita sudah memahaminya dengan menyeluruh? Kita masih kurang memahami. Apalagi dengan begitu banyaknya prinsip yang berbeda-beda. Ini adalah sifat tercerahkan Sang Buddha, hendak memberitahukan kita bahwa setiap orang memiliki sifat hakiki. Karena setiap orang memiliki sifat hakiki, kita adalah makhluk awam, sehingga di dalam semacam batasan, sekarang kamu ingin memahami hingga tuntas, maka kamu harus di berbagai bagian, fokus sepenuhnya untuk mempelajarinya. Adalah seperti ini, fokus sepenuhnya untuk mempelajarinya. Dapat sedikit memahami prinsip, tetapi memahami tidak mampu benar-benar menghayatinya. Tidak bisa sepenuhnya memahami satu hal. Oleh karenanya kita harus menggunakan waktu yang panjang, harus menggunakan waktu yang sangat panjang. Di kehidupan ini memahami satu hal secara tuntas, kesan dan pengetahuan tertanam kuat. Di kehidupan mendatang fokus sepenuhnya lagi, belajar lagi. Harus bagaimana mendidik orang, ini adalah kita, Dharma dari Sang Buddha. Kita harus tumbuh keyakinan yang mendalam. Pasti harus yakin. Keyakinan adalah sumber dari jalan kebenaran dan induk dari segala pahala kebajikan. Dapat menumbuhkan segala akar kebajikan. Harus amat sangat lama membina akar kebajikan kita. Kita baru ada cara untuk mengembangkan Dharma terkondisi dari kebajikan. Segalanya adalah kebajikan. Harus bagaimana mempraktekkan dalam tindakan nyata. Bagaimana menggerakkan, bagaimana memberikan pengajaran, kemahatauan atau sarpasnata, dan pengetahuan akan jalan pencerahan margasnata. Ini disatukan adalah kebijaksanaan menyeluruh atau sarvata jana. Segala hal macam di dunia ini dipadukan. Kesadaran dari Sang Buddha adalah berpadu menjadi satu dengan langit dan bumi. Prinsip kebenaran itu tidak ada yang tidak jelas. Oleh karenanya kita harus sangat percaya. Adanya kepercayaan, maka kita harus bergerak maju. Jadi naskah sutra sebelumnya adalah mengatakan seperti demikian. Pada ketika itu, Bhagavan karena ingin mengemukakan kembali maksudnya, berkata dalam bentuk syair, "Engkau seharusnya giat bersemangat dan bersatu hati. Aku ingin menjelaskan hal ini. Janganlah menaruh keraguan ataupun penyesalan.
Kebijaksanaan Buddha adalah tidak dapat dibayangkan. Engkau sekarang hendaknya mengeluarkan kekuatan, keyakinan, dan berdiam di dalam kebajikan dari kesabaran. Dharma yang belum pernah engkau dengarkan sebelumnya, sekarang engkau akan mendengarnya. Aku menghiburmu sekarang. Janganlah menaruh keraguan ataupun ketakutan. Buddha tidak pernah menyampaikan kata-kata tidak jujur dan kebijaksanaannya adalah tak terukur. Sutra Teratai Bab 15, Kemunculan dari Bumi. Bagian dari sutra ini menegaskan kembali, dengan bahasa yang singkat dan sederhana, prinsip-prinsip yang mendalam membantu kita mengingat kembali. Oleh sebab itu menggunakan syair yang sama seperti puisi. Maka dikatakan dalam syair, engkau seharusnya giat bersemangat dan satu hati. Ingin kita semuanya giat bersemangat dan satu hati, pikiran harus fokus, jangan teralihkan. Aku ingin menjelaskan hal ini. Janganlah menaruh keraguan ataupun penyesalan. Sekarang saya akan mulai mengajarkan hal-hal yang mendalam. Semua orang tidak boleh ada keraguan dalam pikiran, karena ajaran Dharma ini memang selaras dengan kebijaksanaan Buddha. Kebijaksanaan Buddha, kita harus memahami kebijaksanaan Buddha. Tidak terbayangkan, sulit dipahami dan dijelaskan. Maka kita harus bersabar dan jangan pernah menimbulkan keraguan. Oleh sebab itu, engkau sekarang hendaknya mengeluarkan kekuatan keyakinan. Tidaklah mudah. Sekarang semua orang telah memiliki keyakinan. Pada bab keyakinan dan pemahaman telah dijelaskan, semua orang telah yakin. Maka berdiam di dalam kebajikan dari kesabaran. Kita juga perlu memiliki kesabaran, mendengarkan Dharma dan memahami prinsip-prinsip. Harus dengan batin yang sabar dan yang bertahan lama. Harus bersungguh hati mendengar Dharma, terus mendengarkan. Semua ini adalah Dharma baik. Oleh sebab itu, untuk membantu para makhluk, harus menggunakan berbagai metode. Ada Dharma untuk menyadarkan. Jika kita tidak bersungguh hati dan bersabar, bagaimana kita dapat masuk ke kumpulan orang banyak untuk menyelamatkan para makhluk? Jika kita kekurangan Dharma, bagaimana menyelamatkan para makhluk? Maka tiada Dharma untuk membebaskan. Jadi kita harus berdiam di dalam kebajikan dari kesabaran. Ke atas mencari kebudahan dan ke bawah membimbing para makhluk. Jadi Dharma yang belum pernah engkau dengarkan sebelumnya. Apa yang ingin saya babarkan sekarang mungkin belum pernah engkau dengarkan sebelumnya. Sekarang engkau akan mendengarnya. Dharma yang belum pernah engkau dengarkan sebelumnya. Karena pada saat itu membabarkan ajaran 3 kendaraan. Orang yang menganut kendaraan kecil memegang ajaran kendaraan kecil. Orang yang menganut kendaraan sedang memegang ajaran kendaraan sedang. Mereka bahkan tidak pernah mau mendengarkan ajaran kendaraan besar. Orang yang belum pernah mendengarkan sebelumnya, sekarang seharusnya lebih harus perlu mendengarkan. Jadi aku menghiburmu sekarang. Janganlah menaruh keraguan ataupun ketakutan. Buddha dengan hati yang dan tulus menghibur. Ketika mulai mendengar, engkau tidak mengerti tidak apa-apa. Namun jangan timbul keraguan di dalam hati. Harus bisa bersabar, menggunakan waktu yang panjang baik-baik untuk menerimanya. Buddha pelan-pelan menghiburnya seperti ini, agar semua orang dapat bersabar dengan pikiran seperti ini dan tidak timbul keraguan. Lalu Buddha jamin kepada semua orang, Buddha tidak pernah menyampaikan kata-kata tidak jujur. Buddha pasti menyampaikan kata-kata jujur, menjamin kepada semua orang. Jadi kebijaksanaannya adalah tak terukur. Oleh sebab itu, karena kebijaksanaan Buddha, kebijaksanaan dari Sang Tercerahkan, bukan kita sebagai orang biasa yang dapat menghayatinya, mendengarnya. Yang ingin saya babarkan sekarang adalah sifat hakiki yang ada di dalam batin. Harus benar-benar membahas isi hati, harapan mendasar. Jadi kita semua jangan ragu. Jadi naskah sutra selanjutnya mengatakan demikian. Dharma terunggul yang diperolehnya adalah sangat mendalam dan tidak dapat diklasifikasikan. Dengan demikian akan dibabarkan sekarang. Engkau sekalian hendaknya satu hati mendengarkannya.
Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Setelah Sang Buddha menghibur mereka semua, ia berbalik dan berkata, semua orang harus bersungguh hati untuk dharma yang telah dicapai Buddha adalah dharma terunggul yang diperolehnya. Dalam keadaan kebudahan, pikiran seseorang bersatu dengan dunia. Dharma ini sangat terbuka dan luas dan penuh dengan prinsip. Inilah dharma yang diperoleh Sang Buddha. Oleh karena itu, kita makhluk hidup biasa tidak dapat benar-benar memahaminya. Ini sangat sulit untuk dianalisa. Dharma terunggul yang diperolehnya adalah sangat mendalam dan tidak dapat diklasifikasikan. Dharma menakjubkan dan terunggul yang direalisasikan Buddha, maknanya mendalam dan menjangkau jauh, tidak dapat dibayangkan, juga tidak dapat menggunakan bahasa lisan untuk mendiskusikan makna dan mengklasifikasikannya. Prinsip sejati tanpa wujud dan penampilan adalah kekosongan sejati. Bagaimana kekosongan sejati bisa diajarkan? Tidak mampu dijelaskan dengan kata-kata. Secara tuntas, bahasa gagal. Kita harus membicarakan tentangnya. Tetapi bahasa seperti apa yang harus kita gunakan? Semua bahasa tidak bisa menjelaskan. Seperti apa sifat jalan ini? Sangatlah tidak mungkin. Makhluk yang belum tercerahkan tidak akan bisa memahaminya. Mereka yang mempunyai kapasitas terbatas tidak bisa memahaminya. Maka mari kita renungkan prinsip ini. Dharma terunggul ini sangatlah menonjol, sehingga sangatlah sulit untuk menganalisanya menjadi beberapa bagian. Itu semua sampai pada suatu ide. Kita harus menganalisa ide ini secara luas. Ini bukanlah sesuatu yang bisa kita terima. Jadi untuk menganalisanya akan sangat sulit. Jadi dharma terunggul yang diperoleh Buddha, prinsip kebenaran sangat mendalam, tidak dapat dibayangkan, tidak dapat menggunakan pikiran orang biasa seperti kita untuk mengukurnya. Tidak ada cara, juga tidak dapat menggunakan bahasa kita dan kata-kata untuk membahas mengenai betapa luasnya kebijaksanaan Sang Buddha. Sebenarnya sejauh apa kita tidak dapat membedakan apa yang Sang Buddha katakan. Konotasinya sangat jelas, sehingga kita dapat memahaminya dengan menganalisanya. Sebenarnya jika kita menggunakan pikiran sederhana, sedikit saja kita sudah dapat memahaminya. Namun jika kita menggunakan pikiran yang rumit, seberapa banyak pun dijelaskan, tetap masih banyak hal yang masih belum Anda pahami. Saya akan jelaskan padamu satu persatu sampai mengerti. Oh, ini akan memakan waktu yang lama. Karena dalam satu pemikiran, dharma yang sejati mencakup segala sesuatu yang sebenarnya tidak sederhana. Jika kita semua dapat menggunakan pikiran yang sederhana dan benar-benar memahami dharma yang dibabarkan oleh Sang Buddha, kita dapat menerimanya dan mengamalkannya, lalu melakukannya satu persatu, dan kita akan memahaminya satu persatu. Jika kita tidak dapat melakukan ini, tidak peduli seberapa banyak kita mendengarkan, tetap akan sia-sia. Jadi, Sutra Bunga Teratai berbicara tentang ajaran kendaraan tunggal. Sutra Teratai hanya membicarakan prinsip realitas sejati dari kendaraan tunggal. Dharma menakjubkan ini hanya dapat diumpamakan dengan bunga teratai. Dharma menakjubkan ini mengandung ajaran sementara sekaligus ajaran sejati. Dharma dari kendaraan tunggal memiliki prinsip dan esensi yang sama seperti bunga teratai, di mana dapat menumbuhkan bunga dan buah secara bersamaan. Makanya dinamakan Sutra Teratai. Sebenarnya semua yang dibahas dalam Sutra Teratai adalah prinsip kebenaran, realitas tertinggi dari satu kendaraan. Inilah gagasan utama Sutra Teratai, Dharma yang menakjubkan ini. Uniknya menggunakan bunga teratai sebagai analogi. Ia secara unik menggunakan bunga teratai sebagai analogi. Bunga teratai muncul dari lumpur yang tidak kotor. Orang bijak yang telah bangkit di antara orang-orang tidak akan dikotori oleh mereka. Penderitaan dan ketidaktahuan.
Ini adalah analogi bunga teratai. Inilah dharma yang menakjubkan, mengandung ajaran sementara sekaligus ajaran sejati. Bunga teratai muncul dari lumpur, prinsip-prinsip yang benar dalam kebenaran. Gambar teratai di tengah lumpur adalah yang sementara. Jadi yang sementara dan yang benar tidak dapat dipisahkan. Itu keduanya sementara dan benar. Dharma dari kendaraan tunggal memiliki prinsip dan esensi yang sama seperti bunga teratai. Prinsip-prinsip dharma satu kendaraan, esensinya dan penampilan luarnya benar-benar sama. Menurut prinsip-prinsip tertentu, makhluk hidup akan muncul secara alami untuk mengambil bentuk tertentu. Jika kita dengan penuh perhatian berusaha menyelidikinya, esensi inti dari bentuk kehidupan biologis, kita menemukannya ketika sebab dan kondisi bertemu. Penampilan yang diwujudkan akan prinsip-prinsipnya. Singkat kata, ada banyak sekali prinsip kebenaran, yang mana penelitian terhadapnya tidak akan ada habis-habisnya. Sangat banyak. Sehingga jika digabungkan juga adalah prinsip realitas sejati dari kendaraan tunggal. Dharma yang menakjubkan ini diibaratkan sebagai bunga teratai. Di dalamnya juga terdapat prinsip kebenaran yang sangat mendalam. Mengapa lumpur ini tidak menodai bunga teratai? Daun dari bunga teratai jika diteteskan air ke atasnya. Coba Anda menggoyangkannya. Goyang-goyang, airnya tidak akan berjatuhan. Malah akan membentuk jadi tetesan air dan dapat bergoyang-goyang di atas daunnya. Di atas daun keladi juga bisa bergoyang. Makhluk hidup ini prinsip kebenaran tentang makhluk hidup. Maka sangat banyak prinsip kebenaran demikian di dunia, sangat banyak. Maka Dharma Buddha jika tidak terlepas dari batin, segalanya tercipta oleh batin. Semua Buddha dari 3 masa, segalanya diciptakan oleh batin. Segala sesuatu di dunia tiada yang bukan tercipta dari batin. Sebersih niat pikiran, kita harus kembali kepada niat pikiran kita. Maka Dharma menakjubkan adalah sementara, juga adalah sejati. Dharma dari kendaraan tunggal memiliki prinsip dan esensi yang sama seperti bunga teratai. Bunga teratai dapat menumbuhkan bunga dan buah secara bersamaan. Sebenarnya niat pikiran timbul dari sebersih niat. Karena kondisi di luar ada sebab dan kondisi, maka dari batin kita akan menimbulkan niat. Apa itu sebab atau kondisi? Sebab dan kondisi harus berpadu. Adanya perpaduan dari sebab dan kondisi akan menghasilkan buah. Jika buah ini telah matang, balasan karma, batin kita akan bergejolak. Maka benih karma, kondisi pendukung, buah karma, balasan karma. Terus sirkulasi tidak berhenti. Dengan prinsip kebenaran yang sama, maka demikianlah Dharma menakjubkan bunga teratai. Benih yang tertanam di dalam lumpur yang kotor, dia akan terus-menerus berkembang biak. Dengan demikian dibabarkan sekarang. Engkau sekalian hendaknya satu hati mendengarkannya. Sedemikian mendalam dan menakjubkan. Sekarang akan dibabarkan. Engkau sekalian semuanya mesti satu hati, memikirkan dengan baik dan mendengarkan dengan cermat. Sang Buddha sekarang ingin agar kita semua ketahui prinsip kebenaran ini. Dia sekarang berkata, sudah saatnya saya sekarang babarkan. Namun kalian harus bersatu hati, harus penuh keyakinan dan kesabaran, bertekad dan mendengar dengan baik. Dharma yang sangat dalam dan menakjubkan. Sekarang akan dibabarkan. Harus dengan satu hati yang tulus. Setelah mendengarkan, renungkan dengan baik. Kita sering bilang saat mendengarkan Dharma, jangan masuk dari sini, bocor keluar dari sana. Jika demikian, kita akan sia-siakan banyak waktu duduk di sini. Kita telah penuh kesabaran duduk di sini. Yang kita dengar harus kita catat. Kita sekarang bisa melihat catatan ajaran Dharma. Ini karena kita mendengar dengan sepenuh hati. Setelah mendengarkan, mereka mencatat dari hati mereka, dan sekarang telah diterbitkan. Dengan penerbitan ini, kita bisa melihat bagaimana kita semua mendengarkan Dharma. Dengan sikap apa mereka mendengarkan Dharma,
sampai dharma terserap ke dalam hati. Kita mencatat perasaan kita. Perasaan dari pencatatan dharma ini telah diterbitkan, berharap agar semua orang dapat menyerap ajaran ke dalam hati. Kita berbagi catatan di dalam hati kita, saling berbagi dharma yang telah kita dengarkan. Setelah mendengarkan, beberapa orang akan pergi belajar kelompok atau bedah buku untuk berbagi wawasan mereka. Ada yang akan membuat jurnal tentang ini. Mereka menulis wawasan mereka dan membagikannya. Untuk berbagi kepada semua orang, ini membuat saya sukacita saat melihat publikasi ini. Kita semua sangat harus belajar dari bagaimana orang lain mendengarkan dharma. Kesadaran apa yang mereka peroleh dari mendengarkan dan menerapkannya dalam kehidupan mereka, dan kesan batin apa yang mereka peroleh. Jadi saat mendengarkan dharma, kita harus memiliki fokus pikiran yang tunggal. Kita harus memikirkan dengan baik dan mendengarkan dengan cermat. Setelah mendengarkan, kita harus bersungguh-sungguh merenungkan dan mengingatkan kembali. Kita harus membiarkannya nyata di dalam memori kita. Jadi keyakinan yang mendatangkan kekuatan. Keyakinan yang mendatangkan kekuatan, inilah keyakinan mendalam. Namun tetap saja harus berdiam dalam kebajikan dari kesabaran. Barulah kekuatan keyakinan ini tidak akan tergoyahkan. Jika dapat menggunakan keyakinan ini untuk mendengarkan dan menerima kebijaksanaan tata gata yang dulu belum pernah didengarkan, barulah dapat terbebaskan dari keraguan, penyesalan, dan ketakutan. Bagian dari 37 faktor pendukung menuju pencerahan. Bukankah terdapat kekuatan keyakinan? 5 akar, 5 kekuatan. Bukankah adanya akar keyakinan dan kekuatan keyakinan? Dengan keyakinan kita dapat memperluas akar spiritual kita dan memperluas tekad spiritual kita. Dengan melakukan hal ini, kita dapat memperluas keyakinan kita. Akar akan keyakinan kita dan kekuatan akan keyakinan. Inilah keyakinan mendalam. Kita harus memiliki kekuatan akan keyakinan yang mendalam. Kita harus memiliki kekuatan, jadi kita memiliki keyakinan yang mendalam. Namun tetap saja harus berdiam dalam kebajikan dari kesabaran. Tetap harus memberitahu semua orang bahwa kita harus bersabar saat mendengarkan sutra ini. Kita harus bersabar, mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan dengan sabar. Barulah kekuatan keyakinan ini tidak akan tergoyahkan. Ini adalah kekuatan akan keyakinan. Kita tidak boleh membiarkan kondisi luar mengganggu kita. Jika dapat menggunakan keyakinan ini untuk mendengarkan dan menerima, keyakinan ini kita harus mendengarkan dengan seksama. Kita harus mendengarkan dan menerimanya, yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Kebijaksanaan tata gata yang belum pernah didengarkan. Maka saat ini kita harus lebih bersabar lagi, karena sutra teratai sebelumnya telah dibabarkan dalam waktu yang sangat lama. Sehingga saat ini beliau khawatir, mungkin mereka tidak lagi memiliki kesabaran. Jadi beliau menyemangati semua orang untuk mendengarkannya dengan sabar. Selanjutnya yang akan dibahas adalah kebijaksanaan Buddha yang sejati. Oleh karena itu, setiap orang harus bersabar. Jika kita ingin mencapai kebudahan dan kebijaksanaan yang setara dengan Buddha, tentu saja kita harus memahami kebijaksanaan Buddha, sehingga kita tidak akan timbul keraguan dan penyesalan. Ketika timbul keraguan dan penyesalan, maka kita akan menjadi takut. Akan takut berapa lama lagi kita harus terus seperti ini. Seperti itu, maka tidak lagi memiliki kesabaran. Oleh karena itu, Sang Buddha di sini memperingatkan kita, dengan harapan kita akan memiliki keyakinan dan memiliki kesabaran. Jangan sampai di tempat ini malah timbul keraguan ataupun ketakutan ataupun hati yang tidak mampu bersabar. Kita tidak boleh memiliki semua ini. Bagian sutra berikutnya mengatakan, pada ketika itu sehabis Bhagavan melantunkan syair-syair tadi, penggalan sutra ini berakhir di sini. Kemudian Sang Buddha melanjutkan dengan mengatakan persamuhan agung ini. Aku mengumumkan kepada engkau sekalian. Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi.
Karena Bodhisattva Maitreya mengajukan pertanyaan, Buddha menjawabnya untuk mengurai keraguan untuk semua orang, kembali mengingatkan kepada semua orang. Sekarang Buddha kembali menjelaskan kepada Bodhisattva Maitreya. Bodhisattva Maitreya, sekarang dalam persamuhan agung ini, aku mengumumkan kepada engkau sekalian. Sekarang di depan banyak orang, dia mengumumkan secara terbuka kepada semua orang. Kita semua harus mengingat kata-kata ini, bersungguh hati mendalaminya, harus memiliki keyakinan dan kesabaran. Buddha kembali berkata kepada Bodhisattva Maitreya. Naskah sutra selanjutnya. Ajita, para Bodhisattva Mahasattva Agung ini, sejumlah asamkheya tidak terhingga dan tak terhitung, mereka muncul dari bumi. Hal yang belum pernah engkau sekalian lihat. Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Karena Bodhisattva Maitreya adalah Ajita, dia mengungkapkan, begitu banyak orang yang datang, orang-orang yang muncul dari bumi, mengapa orang-orang ini tidak pernah saya lihat sebelumnya? Pertanyaan ini adalah untuk mewakili pertanyaan yang ada di dalam pikiran para hadirin di persamuhan agung. Oleh itu, Maitreya mengajukan pertanyaan ini, Buddha sekarang menjawabnya. Berkata Ajita, yaitu Maitreya, demikian banyak orang yang muncul, kalian semua tidak pernah melihat mereka. Sesungguhnya para Bodhisattva Agung ini, para Bodhisattva Agung yang muncul dari bumi sebenarnya sudah sangat lama. Kalian masih belum mengenal mereka. Untuk menghitung jumlah orang-orang ini sangatlah sulit, terlalu banyak, untuk memberitahu waktu mereka mulai membina diri. Dan dari masa Buddha mulai menjalin jodoh dari banyak kehidupan, sangatlah lama. Oleh karena itu, sejumlah asamkheya tidak terhingga dan tak terhitung, mereka muncul dari bumi. Untuk menghitung waktu dan jumlah mereka, itu tidak mungkin. Sejumlah asamkheya tidak terhingga dan tak terhitung. Mereka muncul dari bumi, hal yang belum pernah engkau sekalian lihat. Jumlahnya sedemikian banyak ini seperti telah dijelaskan sebelumnya, di mana aku senantiasa berkelana kemana-mana, namun tidak pernah melihat hal ini. Perihal ini, Maitreya berkata, perihal ini aku sungguh tidak mengetahuinya, sama sekali tidak melihatnya. Maka mohon Sang Buddha menjelaskannya kepadaku. Sang Buddha pun mengulangi pertanyaan Ajita. Maitreya, katamu begitu banyak orang di sini, sangatlah banyak. Banyak yang tak terhingga jumlahnya. Sebenarnya orang-orang seperti ini harus menggunakan waktu untuk mengumpulkan mereka, dan dengan hal yang serupa juga tidak dapat dihitung, karena di sini sangat-sangat banyak. Tentu saja di dalamnya memiliki makna yang begitu dalam. Saat kita menerima Buddha Dharma, pengajaran Dharma Sang Buddha, dalam penggambaran yang tertulis di kata-kata, kita dapat melihatnya berulang-ulang kali, yang nampaknya sangat rumit. Tetapi jika kita mendalaminya dengan kesungguhan hati pada setiap hal, dalam setiap kata yang sama, lalu kita menganalisis prinsip tersebut, jika ingin dibabarkan, tetap akan sangat begitu banyak, sangatlah banyak. Dengan sutra yang sama ini, dengan hal yang sama kita ulang terus tanpa henti. Sekalipun kita telah membacanya dalam waktu yang lama, tetap tidak akan bisa menyelesaikan analisisnya, karena prinsipnya begitu sangat dalam. Kebenaran prinsipnya begitu sangat luas. Lalu bagaimana cara kita untuk mengetahui dan mengenalnya? Buddha selalu menginginkan kita untuk mempunyai kesabaran. Kita harus mempunyai keyakinan, karena masalah ada hubungannya dengan makhluk hidup. Semua makhluk hidup di antara 6 alam kehidupan dan di antara langit bumi, sangat besar hubungannya. Kita jangan selalu hanya bergantung pada Buddha. Anda membabarkan Dharma padaku. Bagaimana saya baru bisa tertolong? Buddha juga mengatakan pada kalian, jangan bergantung padanya. Adalah diri kalian sendiri kekuatan yang sebenarnya telah ada. Asalkan kalian memahami Dharma ini, kalian menghayatinya, sebenarnya kalian ada mempunyai. Tidak ada orang yang bisa kamu bergantung padanya. Sehingga jangan sekali-kali memohon kepada dewa, takut hantu. Tidak perlu, karena batin diri kita sendiri
kebijaksanaan kita, sifat hakiki kita benar-benar harus dibangkitkan. Dengan demikian, walaupun sekarang sangat sulit, kita harus menanam akar keyakinan yang sangat mendalam, harus mengembangkan akar yang sangat luas. Akan tetapi bila kita dapat memahaminya satu persatu, kita benar-benar leluasa. Sebersih niat pikiran kita fokus. Segalanya diciptakan oleh batin belaka, sehingga kita senantiasa harus lebih bersungguh hati. Cảm ơn.